Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta. Kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit, Danan dan Cahyo. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Kak Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Keris jagat menyala bagaikan batu api. Ia sekuat tenaga mengarahkan ujung kerisnya ke arah Ki Walang Lunggowo dan melontarkan cahaya merah seperti batu api ke tubuh kakek itu. Dengan percaya diri, Ki Walang Lunggowo bersiap menghindari serangan itu. Tapi ada yang aneh. Ki Walang Lunggowo tidak bergerak, malah sebaliknya ia menghentikan gerakannya seolah kesakitan di salah satu sisinya. Berhasil? Tanya Guntur. Bukan, itu bukan kekuatanku, ucap Jagat. Aneh, tubuh Ki Walang Lunggowo terkoyak-koyak tanpa ada satupun dari mereka yang menyerang. Mereka semua pun mulai bisa menguasai tubuhnya kembali. Jagat, serang lagi. Kali ini gunakan darahmu di pusaka itu. Tiba-tiba terdengar suara Mbok Sar yang memaksa masuk kembali ke dalam ruangan itu. Jagat terlihat ragu. Ia tidak mengerti. Seharusnya darahnya tidak akan berpengaruh terhadap pusaka itu. Jangan bingung. Danan sedang menghadapi tubuh asli kakek setan itu, perintah Mbok Sar. Ki Walang Lunggowo tersadar akan bahayanya serangan berikutnya. Ia pun memaksa diri untuk menerjang Jagat. Guntur, giliranmu, perintah Nyai Jambrong. Sebuah batu gunung dilemparkan oleh Guntur ke arah kakek itu, namun dapat dihindarkan dengan mudah. Guntur sudah mengetahui itu dan menyusul dengan melepaskan sebuah tendangan kepada kakek itu. Mati saja kau bocah. Ki Walang Lunggowo memutuskan untuk menghabisi Guntur dengan kuku-kukunya yang menghitam. Sebelum serangan itu mengenai Guntur, sesuatu menghantam kepala kakek itu dan membuat serangannya meleset. Rasain kakek peot, Mas Jagat punya jurus ajian watu gendi. Yang ini namanya ajian watu sirah. Ledek Guntur yang berhasil mengalihkan perhatian Ki Walang Lunggowo dan mendaratkan tendangan ke tubuhnya hingga terpental. Ada Nyai Jambrong yang sudah menunggu kakek itu di belakangnya dan mendaratkan tendangan yang mengerikan di punggung Ki Walang Lunggowo. Krak! Terdengar seperti suara tulang yang patah dari tubuh kakek itu. Sekarang, perintah Nyai Jambrong. Benar saja, keris yang digenggam Jagat berubah menjadi merah padam, seperti sebuah keris yang baru saja selesai ditempa. Ajian watu geni gede abang, bisik Jagat mempersiapkan mentalnya. Ganti lagi nama jurusnya, tanya Guntur. Berisik, terserah dia yang punya jurus, balas Nyai Jambrong. Ki Walang Lunggowo benar-benar ingin menghindar, tapi ada sesuatu yang terus melukai tubuhnya dari sisi alam lain. Dalam hitungan detik, keris Jagat mengoyak tubuh Ki Walang Lunggowo. Ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan itu dan memisahkan setiap bagian setan itu agar tidak berdaya. Sayangnya keris yang Jagat gunakan tidak mampu menahan ajian itu dan pecah berkeping-keping. Aku akan kembali pulih dan menghabisi kalian dengan lebih mengerikan, ancam Ki Walang Lunggowo. Namun ancaman tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Api hitam tiba-tiba muncul membakar tubuhnya. Tidak, apa ini? Itu jurus Pak Le, ucap Guntur yang berusaha memulihkan dirinya. Mbok Sar terlihat mengangguk. Ia melemparkan sedikit air ke sebuah kubangan dan menunjukkan apa yang terjadi di dalam Jagat Segoro Demit. Keempat makhluk lainnya sudah menyatu dengan tubuh Raden, teriak Danan. Raden? Bukannya Raden baru saja pergi meninggalkan gua ini
Untuk mencari tumbal? Tanya Dirga. Pemandangan di dalam genangan air itu menunjukkan keberadaan jasad Ki Walang Lunggono yang sama persis dengan yang barusan mereka kalahkan. Makhluk itu ada dua. Guntur juga bingung. Nyai Jambrong mendekat dan memperhatikan apa yang terlihat di sana. Di hadapan Danan dan Cahyo terlihat sosok seseorang yang sama persis dengan Raden Darwana tadi. Jadi begitu, ucap Nyai Jambrong. Begitu apa, Mbah? Tanya Guntur. Tubuh dan sukma mereka terbagi di dua alam. Ini merepotkan, jelas Nyai Jambrong. Nyai Jambrong bercerita bahwa ada sosok yang paling didewakan saat peperangan zaman kerajaan dulu. Mereka adalah sosok demit yang memiliki ilmu ini. Saat demit ini dikalahkan, ia tidak akan mati dan terus memulihkan dirinya selama ia masih hidup di alam lain. Terlebih di jagat segoro demit, makhluk-makhluk itu memiliki energi yang cukup dari alam ini. Berarti kita bisa menang tadi karena Mas Danan juga mengalahkan Ki Walang Lunggono di alam sana, tanya Dirga. Nyai Jambrong mengangguk. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kalian kejar Raden Darwana. Ratusan warga di kampung Kulon terlihat mengamuk. Mereka kesurupan. Perintah Mbok Sari yang setengah mati menggunakan ilmu cenayangnya untuk mengetahui keberadaan Raden Darwana. Ayo Mbok, kita pergi. Guntur mencoba membantu Mbok Sar, tapi ia menolak. Saya akan menuntun kalian dari tempat ini. Harus ada yang menyambungkan kalian dengan Danan saat bertarung, ucap Mbok Sar. Nyai Jambrong menolak. Ia segera berusaha menggendong Mbok Sar, namun Mbok Sar melawannya dengan memukul kepalanya. Tidak usah memaksa, kamu yang paling tahu kondisi saat ini. Tapi ya gak mungkin, aku tinggal kamu di sini sendirian, balas Nyai Jambrong. Aku tidak sendirian, ucap Mbok Sar. Aku di sini bersama leluhurku. Melihat kebulatan tekad itu, Nyai Jambrong pun memutuskan untuk mengikuti perintah Mbok Sar. Ingat, kamu pasti aku jemput, ucap Nyai Jambrong. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan goa itu. Namun sebelum keluar, tiba-tiba Mbok Sar memanggil sekali lagi. Jagat Putra Sambara, itu namamu kan? Jagat terhenti dan menoleh ke arah Mbok Sar. Iya Mbok, ada apa dengan nama saya? Kamu juga salah satu yang terpilih di terahmu. Kamu juga tidak lebih lemah dari Danan dan Bimo, ucap Mbok Sar dengan kata-kata yang mengambang. Jagat berjalan mendekati Mbok Sar, namun Mbok Sar memberi tanda untuk menahannya. Penghancur pusaka, itu gelarmu. Aku tidak tahu lebih dari itu. Kenali leluhurmu lebih dalam untuk mencari tahu, ucap Mbok Sar. Jagat tidak puas. Ia ingin kembali pada Mbok Sar, namun Nyai Jambrong menariknya. Dia sudah bilang, dia tidak tahu lebih dari itu, ucap Nyai Jambrong sembari menggiring mereka semua keluar dari gua itu. Saat itu langit terlihat gelap, menyembunyikan cahaya purnamanya. Ada rasa merinding yang membuat mereka berempat menoleh ke arah yang sama. Desa Kulon, cepat Mas Jagat, banyak yang mati di sana, ucap Dirga yang jantungnya seolah merasa teriris saat merasakan hawa mengerikan dari arah itu. Mereka pun sekuat tenaga meninggalkan hutan menuju tempat itu. Dari dalam kegelapan muncul dua orang di belakang Mbok Sar. Sepertinya mereka sudah meninggalkan hutan, ucap Pak Wajah menghampiri Mbok Sar. Memangnya apa masalahnya bila mereka melihat apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbok Sar. Kami hanya tidak ingin mereka berpikir untuk melakukan apa yang akan kami lakukan ini kelak, jawab Mbak Jiwo dengan menggenggam buku hitam di tangannya. Mbok Sar menghela nafas melihat tatapan sayu Pak Wajah dan Mbak Jiwo. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh pendosa seperti kami, ucap Pak Wajah sembari menghampiri beberapa makam. Lakukan apa yang kalian butuhkan dari tempat ini. Bila jasad leluhurku tidak cukup, jangan ragu untuk menggunakan jasadku, ucap Mbok Sar sembari mengambil posisi duduk bersila di hadapan sebuah genangan air. Kali ini diceritakan dari sudut pandang Danan. Angin berhembus di padang pasir yang kami lewati. Saat ini aku masih memikirkan keadaan jagat dan yang lain yang berusaha mengeluarkan kami dari alam ini. Nyi, kenapa berhenti? Tanya Cahyo yang melihat Nyi sedang rangu. Sesekali terhenti menoleh ke arah bangunan-bangunan misterius tadi. Tidak, kita lanjut jalan saja.
ucap Nyi Sedang Rangu. Nyi Sedang Rangu berjalan melewati kami, tapi kali ini kami tidak menyusulnya. Ia pun menoleh ke arah kami. Kita harus menghadapinya kan Nyi? Tanyaku. Bodoh, itu sama saja bunuh diri, ucap Nyi Sedang Rangu yang kembali berpaling untuk berangkat. Tapi kami tidak bergerak sama sekali. Apa yang Jagat dan yang lain lakukan tidak lagi hanya tentang menyelamatkan kita kan Nyi. Kami tahu rencana mereka membawa mereka ke bahaya yang lebih besar, tambah Pak Le. Nyi Sedang Rangu yang mengerti kerasnya hati kami pun terhenti. Ia mengibaskan selendangnya dan membuat kabut. Samar-samar ada bayangan Jagat, Dirga, Nyai Jambrong dan Guntur yang sedang bertarung di mulut goa. Nenek cenayang itu masih mencoba menghubungkan indranya denganku. Pencarian mereka akan mempertemukan mereka dengan sosok yang disebut Raden Darwana itu, jelas Nyi Sedang Rangu. Tidak mungkin. Jangan-jangan Raden Darwana itu sudah berhasil hidup di dua alam, tanya Pak Le. Nyi Sedang Rangu mengangguk. Sepertinya ia mendapat penglihatan dari Bosar. Mendengar penjelasan itu, sontak tanpa berbicara, kami semua menaiki tubuh Wanasura dan Kliwon untuk kembali ke puing bangunan misterius itu. Lawan kalian kali ini di luar kemampuan kalian, peringat Nyi Sedang Rangu. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Aku percaya kita pasti akan menemukan kelemahan dari makhluk itu, ucapku. Secepat mungkin kami kembali ke tempat mengerikan itu. Ada sebuah bangunan yang memancarkan hal mengerikan dari dalamnya. Kami pun segera melompat ke arah komplek bangunan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tepat saat berada di tengah-tengah wilayah itu, penciuman kami terganggu dengan bau mayat menyengat di mana-mana. Ini seperti dulu Nan, ucap Cahyo yang mengingat kejadian di Oma Kandang Mayit dulu. Mungkin lebih mengerikan, balasku sembari menatap ke beberapa patung arca yang wujudnya tidak asing bagi kami. Kami berhati-hati memasuki wilayah itu. Sudah jelas banyak yang mengintai kami dari kejauhan. Namun sepertinya mereka tidak bermaksud mendekat tanpa adanya perintah. Samar-samar terdengar suara nafas yang berat dari salah satu celah di sisi puing bangunan. Kliwon yang kembali ke wujud kera kecilnya tiba-tiba berlari menuju ke arah itu. Kliwon, mau kemana? Panggil Cahyo. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti Kliwon. Di alam ini, hampir setiap gerak-gerik Kliwon pasti memiliki maksud. Kliwon berlari menuju celah-celah reruntuhan. Ia seolah memberi isyarat kepada kami untuk menyingkirkan batu-batu itu. Ada sesuatu di tempat itu. Suara nafas yang berat terdengar semakin jelas. Ada sosok yang terbaring di tempat itu. Tubuhnya tampak mengerikan. Ia terbaring dengan berbagai luka yang seharusnya sudah membuat makhluk itu mati. Makhluk itu waspada dengan kedatangan kami. Namun sepertinya Kliwon mampu menenangkannya. Itu makhluk apa Pak Le? Tanyaku. Bonan, tapi kalau Kliwon sampai berani mendekat, mungkin saja bukan makhluk jahat, ucap Pak Le. Kalian, bagaimana manusia bisa ada di alam ini? Ucap makhluk itu. Kami tersesat. Jenengan siapa? Kenapa bisa luka separah ini? Tanya Cahyo sembari menjemput Kliwon. Kalau kalian tidak ada urusan, sebaiknya kalian segera tinggalkan tempat ini. Kalian pasti mati bila Raden dan anak buahnya menemukan kalian, ucap makhluk itu. Kliwon melompat ke arah Pak Le, seolah memintanya untuk memulihkan sosok itu. Pak Le mengerti dan mencoba membantunya. Ada cahaya dari geni baraloka Pak Le yang menerangi ruangan itu. Saat ini baru terlihat jelas, dia adalah makhluk menyerupai manusia yang tingginya hampir 3 meter. Sebagian tubuhnya tertutup bulu dengan beberapa pusaka tersemat di bagian tubuhnya. Percuma, pusaka yang menopang hidup saya sudah diambil. Saya tetap akan mati, ucap makhluk itu. Memang benar, geni baraloka Pak Le bisa menutup luka makhluk itu. Tetapi ada yang aneh. Energi kehidupan makhluk itu tetap tidak kembali. Maksudnya apa? Bagaimana bisa? Tanya Pak Le. Nyi Sedang Rangu mendekat. Ia menatap sosok makhluk itu. Dia bukan makhluk hidup biasa. Dia adalah pusaka yang diberi kehidupan untuk sebuah misi. Saat inti pusakanya diambil atau rusak, ia akan mati, jelas Nyi Sedang Rangu.
Aku dan Cahyo saling menatap. Baru kali ini aku dan Cahyo melihat pusaka hidup dalam arti yang sebenarnya. Melihat kemampuan Pak Le dan keberadaannya sedang rangu, sepertinya makhluk itu memutuskan untuk berbicara sesuatu. Saya Yai Kulambang, yang ditugaskan menjaga gua makam Trabiryasono. Saya ditarik ke alam ini. Ada setan tua bernama Ki Walang Lunggowo yang menghabisi saya dan mengambil inti pusaka saya. Jelasnya sembari menunjuk ke salah satu arca berwujud kakek tua. Untuk apa? Apa ada hubungannya dengan Raden Darwana? Tanyaku. Yai Kulambang segera menoleh ke arahku saat menyebut nama itu. Firasatku benar. Sepertinya keberadaannya juga ada hubungannya dengan musuh yang akan kami hadapi nanti. Apa kalian ke tempat ini dengan tujuan itu? Tanya Yai Kulambang. Kami mengangguk. Secara singkat kami menceritakan tentang keadaan kami dan yang lain di alam manusia. Walaupun mustahil, resiko yang kami ambil sebanding dengan nyawa manusia yang dipertaruhkan. Setelah ini saya akan mati, tapi ada satu hal yang mungkin berguna untuk kalian, ucap Yai Kulambang. Kami mendengarkan dengan seksama apa yang ingin ia sampaikan. Ada 5 titisan batara yang digambarkan oleh arca di tempat ini. Raden Darwana berusaha memiliki semua kekuatan dari kelima makhluk itu. Untuk menyatu dengan Nyai Wasihan, ia harus melakukan ritual senggama dengan jenazah manusia perempuan. Untuk menyatu dengan Dadung Gumotro, ia harus memakan sejumlah bagian tubuh dari jasad manusia cacat. Untuk menyatu dengan ular kembar Welang Turu dan Weling Turu, ia harus mengganti kulit di tubuhnya dengan kulit jasad manusia yang masih tersisa setelah 100 hari. Untuk menyatu dengan Ki Walang Lunggowo, ia harus menukar jantungnya dengan jantung jasad titisan Batara. Untuk melakukan semua itu, Raden Darwana harus melintasi 2 alam untuk mengumpulkan tumbalnya dan melakukan ritualnya. Saat ini, ia sudah bersatu dengan keempat sosok selain Ki Walang Lunggowo. Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini, jelas Yai Kulambang. Pasti ada alasan mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Ki Walang Lunggowo, tanyaku. Yai Kulambang kembali menjelaskan bahwa tidak ada jantung titisan Batara yang bisa didapatkan. Walau begitu, dengan semua kekuatan yang Raden miliki, ia bisa membuat Ki Walang Lunggowo patuh padanya. Bila benar Raden sekuat itu, apa benar ia tidak terkalahkan? Tanya Cahyo. Yai Kulambang menggeleng. Ada bagian jasad kelima Trabiryasono yang masih tersisa di alam ini. Semuanya tersimpan di setiap patung arca. Bentuknya bisa serpihan tulang, tetesan darah, atau apapun. Mereka sengaja meninggalkannya saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini. Jadi itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwana, jelas Yai Kulambang. Aku menatap ke arah setiap arca. Dari awal aku sudah menduga bahwa patung itu adalah buatan manusia. Mungkin saja mereka adalah orang-orang Trabiryasono yang menyelamatkan kerajaan dulu. Ada satu lagi, ucap Yai Kulambang. Kami bersiap mendengarkannya, namun entah mengapa aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami. Aku tertipu. Terdengar suara kakek tua mendekat ke arah kami. Aku mengenal suara itu. Begitu juga dengan Cahyo dan Pak Le. Pak Le, setan itu, ucap Cahyo. Benar, dia kakek tua yang dulu hampir membunuh kita di pabrik gula, balas Pak Le. Ada yang aneh di wajahnya sedang rangu. Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya. Tidak mungkin, makhluk itu. Nyi Sendang Rangu memastikan sekali lagi. Makhluk itu juga sedang bertarung dengan jagat dan yang lainnya di alam manusia. Tunggu, apa maksudnya ini? Apa ada 2 sosok Ki Walang Lunggowo? Jangan samakan kami dengan makhluk rendahan seperti kalian. Dengan kekuatan Raden saat ini, aku bisa berada di 2 alam sekaligus, teriaknya. Tanpa kami sadari, tiba-tiba sosok kakek itu sudah berada di dekat Yai Kulambang. Sontak Kliwon berubah ke wujud kera raksasa dan mengusirnya. Namun kakek itu terlihat tidak gentar. Setiap serangan Kliwon tidak ada yang berhasil mengenai kakek itu. Sebaliknya, Kliwon terlihat kesakitan dengan darah yang mengalir
dari setiap lubang di wajahnya. Kliwon, mundur! Perintah Cahyo yang bergantian menyerang kakek itu. Namun sayangnya tubuhnya terhenti. Ada mantra mengerikan di sekitar kakek itu. Inti pusakamu hanya mampu memberikan daya hidup, tapi ada sesuatu yang lebih berharga dari itu kan? Ucap Ki Walang Lunggowo. Yai Kulambang terlihat panik. Ia mencoba menjauh dari Ki Walang Lunggowo. Jangan sampai makhluk itu mendapatkan bola mata saya. Itu satu-satunya peninggalan Raden Cokro untuk menghentikan Raden Darwana, teriak Yai Kulambang panik. Seketika itu juga kami mendekat menyerang Ki Walang Lunggowo. Berat, begitu berat. Setiap mendekat ke arahnya tubuh kami seolah terhenti dengan rasa sakit yang ingin meledak. Bahkan Nyi Sendang Rangu pun tidak bisa menahan semua kutukan di sekitar Ki Walang Lunggowo. Tapi tepat saat kakek tua itu berhasil mendekati Yai Kulambang, tiba-tiba muncul kilatan bersama sosok bayangan hitam yang mendekati Yai Kulambang. Maafkan saya, samar-samar terdengar suara yang kami kenal dari arah bayangan itu. Sosok itu semakin terlihat jelas. Dengan tangan kosong ia mencungkil kedua bola mata Yai Kulambang dengan sadisnya. Mbah Jiwo, itu Mbah Jiwo, teriak Cahyo. Kami semua menoleh dan menyaksikan apa yang dilakukan olehnya. Mbah, apa maksudnya ini? Dia bukan makhluk jahat, teriakku. Mbah Jiwo tidak membalas. Sebaliknya ia malah terjatuh dan memuntahkan darah. Walau begitu ia tidak menghentikan ritualnya dan dengan tangan kosong meleburkan kedua bola mata itu bersama batuan di tangannya hingga menjadi 2 buah batu bulat. Tidak ada waktu menjelaskan. Ini bukan lagi tentang mengembalikan kalian dari alam ini. Ada ratusan nyawa yang bergantung dengan nyawa kalian, termasuk nyawa Dirga dan yang lain, teriak Mbah Jiwo sembari melemparkan salah satu pusaka yang ia buat dari mata Yai Kulambang. Apa ini Mbah? Tanyaku. Biar aku yang menjelaskan. Pergi, selamatkan dirimu, teriak Yai Kulambang pada Mbah Jiwo. Aku tidak menyangka Yai Kulambang akan mengatakan hal itu pada seseorang yang telah mencungkil kedua bola matanya. Dan terima kasih, ucap Yai Kulambang yang semakin lemah. Ki Walang Lunggowo tidak berniat melepaskan Mbah Jiwo. Sedari tadi ia mencoba menyerangnya, namun ada kekuatan tidak kasat mata yang melindungi Mbah Jiwo. Mbah Jiwo berjalan tertatih menuju kilatan tempatnya datang. Kami hendak membantunya, namun Pak Lek menahanku. Sudah ada yang menjaganya, ucap Pak Lek. Benar saja, samar-samar aku melihat sosok Rangda yang tengah mempertahankan mati-matian celah itu. Serangan Ki Walang Lunggowo tertahan oleh kekuatan Pak Wajah yang menjaganya dari balik celah itu. Teman kalian sedang dalam bahaya. Aku melihatnya dari mataku yang dibawa oleh temanmu, Yai Kulambang memperingatkan. Apa yang harus kami lakukan? Saat itu juga kami panik dan bingung. Serang kakek brengsek itu dengan pusaka yang dibuat dari bola mataku, perintah Yai Kulambang. Aku terlihat bingung, tapi tidak dengan Cahyo. Ia segera merebut batu bulat itu. Wanasura, kembali. Cahyo memerintahkan Wanasura kembali ke tubuhnya. Ia memperkuat lengannya dengan kekuatan Wanasura dan menghantam Ki Walang Lunggowo sekuat-kuatnya. Berhasil. Serangan Cahyo berhasil membuat setan kakek itu terpental dan memuntahkan darahnya. Bocah brengsek. Ki Walang Lunggowo merapalkan kutukan di sekitarnya. Ia menari dengan aneh dan setiap Cahyo mendekat, Cahyo selalu terpental dengan rasa sakit yang seketika muncul di tubuhnya. Terus Jul, teriak Pak Lek sembari membakar tubuh Cahyo dengan geni baraloka untuk meringankan luka yang ia dapat dari kutukan kakek itu. Kliwon tidak tinggal diam. Tanpa sadar ia sudah berada jauh di arca berbentuk Ki Walang Lunggowo dan menghancurkannya. Monyet sialan. Kliwon kembali ke tubuh kecilnya dan menemukan sebuah serpihan tulang belulang manusia di dalam arca itu. Tanpa sadar tiba-tiba Ki Walang Lunggowo memuntahkan darah hitam sekali lagi. Aku menduga bahwa Jagat dan yang lain juga sedang melawan dari sisi lain. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma yang kini ada di genggamanku. Sebuah kilatan putih menyelimutinya dan sekuat tenaga aku melemparkan kerisku hingga melubangi tubuhnya. Sebelum sempat memulihkan diri, Cahyo menghantam Ki Walang Lunggowo bertubi-tubi dengan kekuatan Wanasura.
Akan kubalas kalian nanti. Akan kuhabisi dulu teman kalian di alam sana, ancam Ki Walang Lunggowo yang tubuhnya mulai menghilang sebagian. Namun Pak Lek tidak tinggal diam. Menorehkan sisi hitam keris Sukma Geni pada tubuh Ki Walang Lunggowo berkali-kali dan membacakan sebuah mantra. Sebelum sempat menghilang, tubuh Ki Walang Lunggowo terbakar dengan api hitam. Ia berteriak dengan keras dan mengumpat. Sepertinya Jagat dan yang lain juga berhasil mengalahkan makhluk itu di sana. Kalian sudah mengerti? Tiba-tiba terdengar suara Yai Kulambang yang semakin lemah. Kami berlari mendekati sosok itu sekali lagi. Gunakan cara yang sama untuk mengalahkan Raden Darwana. Kalian harus mengalahkannya di dua alam. Hal itu hanya bisa dilakukan bila ada seseorang yang bisa merubah kedua bola mataku dan memisahkannya di dua alam, di mana dua sosok Raden berada. Jelas Yai Kulambang. Kami mencoba mencerna semua perkataan yang diucapkan Yai Kulambang. Sepertinya ia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Saya sudah hidup ratusan tahun untuk menjaga makam Trabiryasono. Sampaikan salamku pada mereka seandainya kalian bertemu mereka. Itu adalah ucapan terakhir Yai Kulambang. Setelahnya, nafasnya terhenti tanpa ada sedikit pun gerakan di tubuhnya. Perkenalan kami memang sangat singkat, namun keberadaannya benar-benar membuka jalan untuk kami. Aku berdoa, seandainya saja kami diberi kesempatan untuk bertemu lagi, sekedar untuk mengutarakan terima kasih. Kami tidak punya banyak waktu. Kematian Ki Walang Lunggowo memancing seseorang keluar dari kediamannya. Seorang pria dengan pakaian zaman dulu yang sudah lusuh. Wajahnya begitu aneh, seolah berganti-ganti dengan wujud setan-setan dan manusia. Tapi yang paling mengerikan, aku merasakan kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Kliwon, Wanasura. Cahyo memberi isyarat kepada kedua temannya itu. Sementara kami berhadapan dengan Raden. Kedua kera raksasa itu menghancurkan satu persatu arca dan mencari benda yang diceritakan oleh Yai Kulambang. Kakek itu bisa mati juga, ucap sosok itu. Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan apa yang kami rasakan saat sosok itu mendekat. Semua terasa aneh, hawa dingin, suara yang tidak nyaman, ancaman, dan rasa was-was kami rasakan saat di dekat orang itu. Pak Lek bersiap dengan keris Sukma Geni di tangannya. Itu memberi isyarat kepada kami untuk mengerahkan semua yang kami miliki. Tidak ada waktu untuk berbicara. Satu persatu nyawa sudah berjatuhan. Nyi Sendang Rangu terlihat cemas. Aku dan Cahyo segera menerjang ke arah Raden Darwana. Keris yang telah kubacakan mantra membentuk kilatan putih dan menghujam tubuh makhluk itu tepat di dadanya. Tapi tidak sedikit pun ujung kerisku yang mampu melukainya. Cahyo juga menggunakan mantra penguat raga andalannya dan mendaratkan sebuah pukulan yang sia-sia. Mengetahui hal itu, kami kembali mundur. Namun Raden Darwana menangkap kedua lengan kami dan membanting kami ke tanah. Suara tulang yang retak terdengar dari tubuh kami, bersamaan darah yang bermuncratan dari mulut kami. Geni Baraloka Pak Lek menyala menyusul sabetan keris Sukma Geni yang juga gagal menembus tubuh Raden Darwana. Sementara itu Nyi Sendang Rangu membawa tubuhku dan Cahyo untuk memulihkan diri. Hati-hati Pak Lek, mundur, peringatku. Pak Lek tidak bergeming. Ia masih terus berusaha melukai Raden Darwana dengan berbagai cara. Setidaknya Pak Lek lebih lihai dalam menghindari serangan Raden Darwana. Mulai merasa terganggu, Raden Darwana menyelimuti dirinya dengan asap hitam yang membuat lengan Pak Lek melepuh. Kliwon! Cahaya memerintahkan Kliwon untuk menarik tubuh Pak Lek menjauh dari Raden Darwana. Jangan nekat Pak Lek, ucap Cahyo. Pak Lek mengatur nafas sembari mengobati luka di lengannya. Aku melihat seluruh arca sudah hancur dan beberapa benda sudah dikumpulkan sesuai yang diceritakan Yai Kulambang. Yai, tolong lindungi kami dan benda ini, pintaku sembari memberi isyarat kepada Cahyo dan Pak Lek untuk kembali menyerang. Pak Lek membakar kami dengan geni Baraloka, sementara aku dan Cahyo sudah menaiki tubuh Kliwon. Sekuat tenaga, aku meminta Cahyo melemparkan tubuhku untuk melemparkan tubuhku hingga cahaya putih dari keris Raga Sukma melesat ke arah Raden Darwana. Walau sedikit, kali ini seranganku berhasil menggores bahu Raden Darwana.
Ia terusik dan mencoba menangkapku, namun Cahyo sudah berada di atasnya, menghujamkan pukulan Wanasura sekuat tenaga. Raden Darwana terpuruk. Rupanya Cahyo masih menggenggam pusaka bola mata yang dibuatkan Bajiwo. Sepertinya ada sesuatu dari kekuatan benda itu yang membuatnya berdampak terhadap Raden Darwana. Merasa ada kemungkinan menang, kami pun terus menyerang Raden Darwana tanpa henti. Sedikit demi sedikit luka mulai menumpuk di tubuh Raden Darwana. Tapi tanpa sadar, luka di tubuh kami juga semakin banyak. Tanpa sadar lengan kami mulai menghitam. Kami tidak sadar bahwa perlahan indera kami mulai menghilang dan kulit kami mulai membusuk. Tidak ada alasan untuk menahan kekuatan. Aku pun menggenggam keris Raga Sukma di hadapanku dan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat telu lembut, buatan dua wujud, pulau di Bali, surga loka surga kayangan, ketumuli, sampun ampani, tekan asa, tekan sedanten. Hujan deras turun di bawah langit malam itu. Aku bersiap akan kedatangan sosok yang membawa amanah Eyang Widarpa untuk bersatu dengan tubuhku. Setidaknya dengan kekuatannya, ada kesempatan bagi kami untuk mengalahkan Raden Darwana. Tapi, tepat sebelum aku melanjutkan mantra itu, tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali belum pernah kulihat dari dalam hujan itu. Eyang Widarpa, pendekar Daryana, bukan. Ia mengenakan pakaian kerajaan. Kembali ke alam manusia. Dok, kamu kenapa, Dok? Teriak seorang ibu yang gagal menahan anaknya untuk melompat dari atap rumah. Tubuh anak itu sudah penuh dengan luka, namun matanya terus melotot dan menyeringai. Ia berusaha untuk membunuh dirinya sekali lagi. Di sisi lain terdapat keributan antar warga yang ingin melompat ke jurang dan sebagian yang mencoba menahan mereka. Tolong, siapa saja, tolong! Tangisan putus asa terdengar dari warga desa Kulon yang mati-matian menahan anggota keluarganya untuk tidak bunuh diri. Malam itu terasa sangat mencekam dengan berbagai sosok mengerikan yang tertarik dengan kejadian itu. Bola api berterbangan di langit-langit desa bersama dengan roh penasaran yang tertarik dengan darah yang berserakan di desa itu. Beberapa pocong suruhan dukun ilmu hitam sudah menanti di setiap pepohonan, menunggu untuk menikmati sisa tumbal yang mampu meningkatkan kesaktian mereka. Sayangnya, kejadian ini bukan ulah dari segelintir makhluk tadi. Seseorang yang duduk di salah satu batu besar di mulut hutan menikmati pemandangan itu sembari menunggu setan suruhannya membawa jasad yang telah kosong ke hadapannya saat itu. Raden Darwana! Teriak Guntur yang tidak mampu menahan emosinya saat melihat tumpukan mayat di hadapan Raden Darwana. Mendampingi muridnya, Nyai Jambrong segera menyerang Raden Darwana secara bersamaan. Namun sayangnya makhluk itu bukanlah manusia biasa. Bahkan tanpa ilmu hitam pun, Raden Darwana juga merupakan pendekar terlatih. Dirga tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memanggil kekuatan 4 wujud keris dasa sukmanya dan menyerang Raden Darwana. Itu nyawa manusia, kau tidak pantas berbuat seperti ini, teriak Dirga sembari meneteskan air matanya. Jagat membantunya dengan meminjam salah satu wujud keris dasa sukma milik Dirga. Pertarungan 4 lawan 1 itu hanya terlihat seperti pertarungan seorang dewasa melawan 4 anak kecil. Hampir tidak ada satupun serangan mereka yang mengenai Raden Darwana. Kalian tahu, kalau kalian bisa aku bunuh kapan saja, ancam Raden Darwana. Yang menentukan ajal kami bukan kau, teriak Guntur. Walau begitu mereka sadar benar bahwa Raden Darwana bisa saja menghabisi mereka saat ini. Namun setidaknya mereka harus menahan makhluk itu untuk membunuh lebih banyak lagi. Pertarungan semakin sengit hingga melewati tengah malam. Tidak ada sama sekali senyuman di wajah Nyai Jambrong seperti sebelumnya. Aku tidak mampu membayangkan hukuman yang aku dapat atas dosaku setelah mati. Sebaiknya kau pikirkan apa yang akan kau hadapi setelah ajalmu nanti, ucap Nyai Jambrong. Raden Darwana menoleh kepada Nyai Jambrong. Ia menangkap tangannya dan membantingnya tepat di hadapannya. Itu hanya terjadi jika aku matikan, sama seperti kau yang akan mati sekarang, ucap Raden Darwana yang menyelimuti tangannya dengan asap hitam dan bersiap menembus tubuh Nyai Jambrong. Namun sebelum itu terjadi, Guntur, Dirga, dan Jagat
segera menyerang pangkal lengan Raden Darwana secara bersamaan hingga serangannya meleset. Secepat mungkin Jagat menyelamatkan Nyai Jambrong dan membawanya menjauh untuk mengatur nafas, sementara Dirga mengalihkan perhatian Raden Darwana dengan kerisnya. Dirga tidak akan bertahan lebih lama bila menggunakan ilmu itu terus-terusan, ucap Jagat. Nyai Jambrong berdiri dan membersihkan tubuhnya dari debu tanah. Bocah, kalau di pertarungan ini terjadi apa-apa denganku, tolong jaga murid dan cucuku, ucap Nyai Jambrong. Jagat menoleh ke arah nenek tua itu. Ia membaca firasat bahwa Nyai Jambrong akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Jangan nekat, Nyai, teriak Jagat. Namun Nyai Jambrong sudah melesat dengan cepat menuju Raden Darwana. Ia berlari dengan langkah seolah melayang di atas udara. Guntur, perhatikan ini, teriak Nyai Jambrong. Sebuah tendangan mematikan mendarat di wajah Raden Darwana dan membuatnya terpukul mundur. Ada jurus-jurus bela diri di alam ini yang tidak kalah kuat dengan ilmu hitam, jelasnya pada Guntur. Samar-samar kami melihat pukulan Nyai Jambrong menyerupai mulut harimau putih. Bahkan setiap pukulannya menyambung bertubi-tubi setiap bayangan serigala. Ilmu apa itu, Mbah? Tanya Guntur yang kagum dengan serangan Nyai Jambrong. Saat kamu sudah menyelesaikan dasarmu, tingkat selanjutnya adalah menemukan bentuk jurusmu. Semua ini harus kau temukan sendiri, ucap Nyai Jambrong. Guntur masih kagum melihat serangan Nyai Jambrong. Namun ekspresinya berubah saat mengetahui kekhawatiran Jagat. Tidak seperti sebelumnya, Nyai Jambrong menerima semua serangan yang mengarah kepadanya untuk kembali menyerang. Guntur mengumpulkan tenaganya. Kali ini ia membacakan sebuah ajian dan melesat. Bukan ke arah Raden Darwana, melainkan ke arah Nyai Jambrong dan membawanya menjauh dari Raden Darwana. Bocah goblok, jangan ikut campur, teriak Nyai Jambrong. Guntur tidak menjawab. Ia memanggul tubuh Nyai Jambrong dan membawanya ke tempat yang aman dari serangan Raden Darwana. Tepat saat menurunkan Nyai Jambrong, Guntur tersadar dengan seluruh baju Nyai Jambrong yang sudah penuh dengan darah. Cukup, Mbah, sisanya serahkan pada kami, ucap Guntur. Nyai Jambrong tidak terima. Ia bersiap berdiri kembali, namun ia terjatuh. Ia tidak sadar satu kakinya telah patah. Mundur, Guntur, jangan ada yang mati, pinta Nyai Jambrong. Salah, Mbah, kalau kita mundur akan lebih banyak yang mati. Tapi jangan kamu, cucuku. Guntur mengusap air matanya, tidak mampu menatap tubuh gurunya yang mengenaskan itu. Gak mungkin dong, murid pendekar Nyai Jambrong mati semudah itu, ucap Guntur sembari memaksakan tawanya sebelum meninggalkan tubuh Nyai Jambrong untuk kembali ke pertarungan. Jagat, terdengar suara seseorang dari gelapnya hutan itu. Jagat mengenali bahwa itu adalah suara Mbah Jiwo. Ia menatap ke arah asal suara itu dan menemukan Mbah Jiwo bersama Pak Wajah. Mbah Jiwo, apa yang terjadi? Jagat terlihat khawatir dengan keadaan Mbah Jiwo. Ia terlihat semakin kurus, kulitnya menghitam dengan wajahnya yang pucat. Pak Wajah yang mengikuti Mbah Jiwo segera menghampiri Jagat. Gunakan waktu kalian, harus ada yang menjaga anak-anak itu, ucap Pak Wajah yang segera mengambil wujud Rangda dan menyusul Guntur dan Dirga. Saya sudah mendengar dari Mbok Sar tentang kemampuan istimewamu. Jagat masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud Mbah Jiwo. Sambara penghancur pusaka, ternyata aku pernah mendengarnya, ucap Mbah Jiwo. Menurut Mbah Jiwo, dulu ada seorang pendekar dari Trasambara yang mendalami ilmu pusaka hingga titik puncak. Orang itu mampu memaksimalkan kemampuan pusaka yang ia gunakan. Sekilas orang itu tidak menonjol seperti pendekar-pendekar dari terahnya. Namun saat ada lawan yang hampir mustahil untuk dihadapi, dialah yang akan maju ke garis depan. Semakin hebat pusaka yang digunakan, semakin kuat juga serangan yang dapat ia lakukan. Sayangnya, setelahnya pusaka itu akan hancur setelah daya hidupnya digunakan oleh pendekar itu. Maksud Mbah Jiwo, saya mewarisi ilmu dari orang itu, tanya Jagat bingung. Sekilas Jagat memang selalu mengingat semua pusaka miliknya, mulai dari pusaka biasa hingga pusaka keramat seperti keris Benggolo Lanang. Semua hancur tidak bersisa. Mbah Jiwo mengangguk dan menjajarkan 5 pusaka dalam berbagai bentuk. Setiap batu ini memiliki kemampuan untuk melukai kedua wujud Raden Darwana, baik di alam ini
maupun di jagat Segoro Demit. Kerahkan semua kekuatanmu pada pusaka ini. Jagat masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mbah Jiwo. Ia pun mengambil sebuah batu berwarna merah darah, meneteskan darahnya dalam genggamannya, dan membacakan ajian watu geni pada pusaka itu. Menyadari adanya kekuatan besar dari arah jagat, Pak Wajah dalam wujud Rangda membuka jalan untuk serangan jagat. Jagat pun lari mendekat sembari melemparkan pusaka yang telah ia rasuki dengan tenaganya. Batu yang besarnya tidak lebih dari sebuah genggaman tangan itu berubah menjadi merah menyala dengan cahaya seperti lava yang menyala semakin besar. Benar saja, tepat saat batu itu mendarat di tubuh Raden Darwana, sebagian tubuhnya terbakar. Serangan itu melukainya cukup dalam. Manusia brengsek, Raden Darwana mulai terlihat cemas. Akhirnya mereka mengetahui cara mengalahkan makhluk mengerikan itu. Pusaka hitam, akhirnya kalian juga menggunakan pusaka dari tubuh Piryasono untuk melawanku, ucap Raden Darwana. Ia segera mengincar jagat, namun Pak Wajah menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Mbah Jiwo, apa itu benar pusaka itu? Jagat terlihat tidak setuju dengan pusaka yang dibuat oleh Mbah Jiwo menggunakan jasad manusia itu. Aku mempunyai pilihan membuat pusaka untuk memulangkan Danan dan yang lain, atau mengalahkan makhluk itu, dan aku sudah memilih, ucap Mbah Jiwo. Tapi Mbah, senjata dari jasad manusia. Jagat terlihat bingung, namun Mbah Jiwo terlihat tidak ingin menjawab apapun tentang itu. Sekarang semua pilihan ada di tanganmu, ucap Mbah Jiwo. Jagat terlihat ragu, tapi nyawa teman-temannya dan warga desa sedang ada di ujung tanduk. Jagat mengambil keempat batu sisanya. Ia membulatkan tekadnya dan berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa seandainya pilihannya salah. Tidak akan terjadi hal yang sama. Raden Darwana tiba-tiba sudah berada di belakang Jagat dan bersiap menyerangnya. Tepat saat tangannya hampir menembus tubuh Mas Jagat, tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul dari sisi lain hutan ini bersama sebuah batu yang membara menyerang Raden Darwana. Tidak mungkin kesaktianku dikalahkan dengan hal receh seperti itu, teriak Raden Darwana. Nyawa yang tertanam di pusaka itu sama sekali bukan hal yang receh, balas Mbah Jiwo sembari memanggil Ki Maesa Ombo untuk membantu pertarungan mereka. Dengan tubuh yang mulai terluka, Raden Darwana memenuhi seluruh hutan di sekitar dengan asap hitam. Guntur dan Dirga mulai kesulitan dengan asap yang membawa racun itu. Melihat kedua bocah itu mulai tumbang, Raden Darwana segera menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Guntur dan Dirga. Tapi tiba-tiba, sekali lagi tubuhnya meledak dengan serangan jagat. Dengan tubuh yang semakin melemah, kini serangan Ki Maesa Ombo berhasil membuatnya terpental. Pastikan seranganmu menghabisi makhluk itu. Tubuhnya akan pulih bila tidak habis sepenuhnya, teriak Mbah Jiwo. Jagat tidak ingin mengambil resiko. Kali ini menggenggam sisa kedua batu itu di tangannya dan membacakan mantra yang sama. Darahnya dan ajian watu geni bersatu membakar pusaka batu itu hingga merah menyala. Bahkan lengan Jagat pun kesulitan menahan tenaga pusaka itu. Jangan, aku pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Raden Darwana terlihat ketakutan. Namun saat berbalik ke belakang, ia melihat wajah seorang nenek tua yang tertawa dan bersiap menyerangnya. Sekarang kau takut mati, ucap Nyai Jambrong sembari menggunakan sisa kekuatannya untuk menendang tubuh Raden Darwana hingga terpental ke arah Jagat. Kedua pusaka itu dilemparkan bersamaan hingga berbenturan dengan tubuh Raden Darwana. Sebuah ledakan besar menciptakan angin yang berhembus ke seluruh penjuru hutan. Melihat serangan itu, seluruh setan yang menyaksikan dari desa memilih untuk melarikan diri dari tempat itu. Saat angin mulai tenang, terlihat tubuh kosong Raden Darwana yang terbujur kaku. Selesai, ucap Mas Jagat yang terjatuh terbaring di tanah dengan luka bakar di kedua lengannya. Nyai Jambrong kembali terjatuh tidak berdaya, sementara Guntur dan Dirga sudah kehabisan tenaganya. Pak Wajah segera menghampiri Mbah Jiwo dan Jagat. Luka mereka benar-benar bisa menghilangkan nyawa mereka. Tidak, Mbah Jiwo terlihat panik. Pak Wajah menoleh ke arah Mbah Jiwo, mempertanyakan maksudnya. Tubuhnya tidak hancur,
Tidak mungkin. Bajiwo memaksakan dirinya untuk berdiri dan memeriksa jasad Raden Darwana. Tubuhnya sudah hitam legam seperti jasad yang terbakar. Namun entah mengapa Bajiwo panik. Maksud Bajiwo apa? Dia sudah mati kan? Tanya Pak Wajah. Aku gagal, ucap Bajiwo. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, tiba-tiba muncul cahaya merah dari setiap urat nadi Raden Darwana. Tubuhnya yang sudah menghitam perlahan kembali pulih. Ada kekuatan yang merasuki dirinya, entah dari mana. Ini kekuatan dari Jagat Segoro Demit, ucap Jagat. Raden Darwana kembali berdiri. Ia belum dapat berbicara dengan tenggorokan yang belum utuh. Namun ia terlihat begitu marah dan menghampiri Jagat perlahan dengan kakinya yang mulai pulih. Tidak ada lagi yang sanggup bertarung dengan Raden Darwana di tempat itu. Bahkan untuk berjalan saja, mereka kesulitan. Bajiwo menghadang Raden Darwana sebelum mencapai Jagat, sementara Pak Wajah berusaha mengobati lengan Jagat sebelum lukanya membunuhnya. Bajiwo, jangan! Teriak Pak Wajah. Tidak tahu apa yang bisa Bajiwo lakukan. Di hadapannya kini terpampang wajah tidak berbentuk dari Raden Darwana yang sebentar lagi kekuatannya akan pulih. Mati! Dengan suara yang mulai terbentuk, Raden Darwana mengancam Bajiwo dan bersiap menusukkan lengannya ke tubuh Bajiwo. Tapi sebelum itu sempat terjadi, tiba-tiba muncul kilatan dari salah satu sisi hutan. Bersamaan dengan itu, melayang sebuah keris yang bersinar putih menyala, menebas tangan Raden Darwana. Keris Raga Sukma? Jagat bereaksi melihat keris itu. Samar-samar muncul api putih menyelimuti tubuh mereka satu persatu. Secara perlahan luka mereka mulai tertutup. Pak Le, ini geni Baroloka Pak Le, ucap Dirga bingung. Beberapa kilatan muncul hingga sebuah retakan dimensi muncul di dekat mereka. Wanasura! Terdengar suara Cahyo berteriak bersama terpentalnya sosok yang tidak asing, Raden Darwana. Tunggu, apa maksudnya ini? Raden Darwana ada dua? Tanya Guntur. Maaf teman-teman, musuh kita masih ada satu lagi, ucap Cahyo yang melintas keluar dari retakan dimensi itu. Bajiwo, ini sisa peninggalan anggota Tubutra Biryasono yang berada di Jagat Segoro Demit. Tolong sekali lagi ubah benda ini menjadi pusaka, ucap Danan mengantarkan beberapa benda aneh ke hadapan Bajiwo. Dirga, ada yang ingin bertemu denganmu, ucap Pak Le. Dirga pun berdiri dan menghadap ke retakan dimensi itu. Sosok Raden Darwana yang datang tidak diam dan bersiap menyerang kembali. Namun Danan dan Cahyo tidak membiarkan makhluk itu mengganggu Dirga. Jadi, inikah penerusku? Tanya seseorang dari dalam gerbang itu. Penerus? Maksud Bapak? Tanya Dirga. Beliau adalah Prabu Arya Dharma Wijaya, murid dari Mahaguru, sekaligus raja sahabat leluhur kami, Pati Widarpa, jelas Pak Le. Mendengar itu Dirga mulai kagum dan memiliki banyak pertanyaan. Eyang, benar Eyang leluhur saya? Ucapnya. Sosok itu mengangguk. Ia mendekatkan tangannya ke arah kepala Dirga seolah memberi restu. Waktuku tidak banyak, hanya restuku yang dapat aku beri padamu saat ini. Kami akan menemukan jalan untuk menemukan seluruh ilmuku, ucap Prabu Arya. Dirga menatap ke arah sosok itu. Sepertinya Prabu Arya menahan luka yang cukup fatal. Para penerus Widarpa, kutitipkan cucuku. Masih ada sekelompok pengacau kerajaanku yang harus kuurus di alam itu, ucap Prabu Arya yang segera kembali ke dalam retakan dimensi itu. Eyang, terima kasih. Aku akan ceritakan tentang Eyang ke Abah, ucap Dirga. Sosok itu pergi sembari tersenyum. Bersamaan dengan itu, Nyi Sendang Rangu muncul dari dalam gerbang dan membasahi kami semua dengan hujannya. Aku tidak menyangka nenek moyangmu memiliki ilmu untuk melintasi jagat Segoro Demit, ucap Danan pada Dirga. Siapa sangka mantra yang dibuat Eyang Widarpa bisa memanggil Prabu Arya yang terjebak di alam itu, tambah Cahyo. Dirga tersenyum melihat Danan dan Cahyo kembali dalam keadaan utuh. Mungkin karena pemilik awal keris Raga Sukma adalah Prabu Arya Dharma Wijaya. Abah pernah cerita soal itu, tebak Dirga. Jangan banyak ngoceh, sekarang musuh kalian ada dua, ucap Nyi Sendang Rangu. Lah, kopinya belum datang kan Nyi? Kalem dulu dong,
ledek Cahyo. Kopi gundulmu, teriak Pak Lek sembari melemparkan sendalnya. Di hadapan mereka kini berdiri dua sosok Raden Darwana. Entah bagaimana cara mereka bisa seperti itu. Yang pasti mereka sudah bersiap menghabisi kami. Dadung Kumotro, sosok Raden Darwana yang terbakar memanggil sosok makhluk yang menyatu dengan dirinya. Seketika tubuhnya berubah menjadi sebesar pohon dengan kepala yang hampir sebesar setengah badannya. Raden Darwana dalam wujud manusia menaiki sosok itu dan menyatu dengannya. Ia pun segera mengamuk dan bersiap melahap Cahyo. Di bawah hujannya sedang bawel, Wanasura bisa muncul, ucap Cahyo sembari memanggil kedua kawannya itu. Pertarungan dua sosok raksasa seketika mengoyak hutan di pinggir desa Kulon. Walau kekuatan Wanasura dan Kliwon bisa menahan tubuh Dadung Kumotro, tapi ilmu sihir Nyai Wasihan dan racun ular kembar dapat dengan mudah melumpuhkan Wanasura dan Kliwon. Danan, Bajiwo memanggil Danan. Ia meminjam keris Raga Sukma dan menggabungkan darah dari salah satu Trabiryasono ke dalam kerisnya. Guntur, sebuah pisau yang terbuat dari logam dan tulang dari Trabiryasono diberikan kepada Guntur. Jagat, kedua batu putih yang terbuat dari tulang tubuh Trabiryasono diberikan kepada Jagat, dan ia segera mengerti harus melakukan apa terhadap benda itu. Pak Lek meneteskan darahnya pada keris Sukma Geni miliknya. Saat itu juga darahnya terbakar dan menetes ke tubuh Jagat. Aku akan memulihkan lukamu, jangan menahan diri sedikit pun, ucap Pak Lek. Melihat Cahyo yang mulai kerepotan, Guntur dan Danan melaju ke medan perang dengan pusaka pemberian Bajiwo. Cahyo melempar tubuh Danan hingga meluncur dengan cepat melukai tubuh Raden Darwana. Tepat setelah mendarat, Danan segera memisahkan sukmanya dan menghujamkan keris Raga Sukma ke jantung Dadung Kumotro. Makhluk itu terjatuh dan Guntur segera mengincar titik vital Dadung Kumotro dan menusukkan pisau tulang itu ke lehernya. Berhasil, seranganku bisa melukainya, ucap Guntur heran. Jangan senang dulu, kita masih harus memberi waktu untuk Mas Jagat, balas Cahyo. Pertarungan sengit terjadi menumbangkan pohon di sekitar tempat itu. Dua raksasa kera yang bergulat dengan Dadung Kumotro. Kilatan cahaya putih berseliweran dari keris yang dibawa oleh roh Danan. Keris Dirga terlihat melayang-layang menahan serangan. Dan seorang bocah yang dengan tenang mengalihkan perhatian setan itu hanya berbekal ilmu bela dirinya dan sebuah pisau. Cepat sekali bocah-bocah itu tumbuh besar, ucap Nyai Jambrong yang mendekat ke arah Pak Lek dan mengambil posisi nyaman untuk menonton. Kelak, merekalah yang akan membangun zaman ini, Nyai, ucap Bajiwo yang setengah mati mempertahankan kesadarannya. Aku siap, Mas Bimo, ucap Jagat pada Pak Lek. Sekali lagi ajian Watu Geni melayang bersama pusaka buatan Bajiwo. Serangan itu mengenai dengan telak tubuh Dadung Kumotro yang menembus hingga tubuh Raden Darwana. Kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dibanding pusaka sebelumnya. Bahkan tubuh Dadung Kumotro meledak menjadi beberapa bagian. Danan dan yang lain terus menyibukkan Raden Darwana. Namun sepertinya makhluk itu sudah bersiap untuk melarikan diri. Jagat tidak ingin melewatkan kesempatannya. Ia segera melempar pusaka terakhir di tangannya itu ke arah tubuh Raden Darwana yang sudah sekarat. Aku tidak akan mati. Saat itu tiba-tiba Raden Darwana menghilang dan berubah menjadi asap hitam. Ia benar-benar menghilang dari pandangan kami. Brengsek, dia kabur, teriak Cahyo panik. Tapi tidak dengan Jagat. Jangan lupa, aku paling ahli soal lintas dimensi dibanding kalian, ucap Jagat. Seketika pusaka yang ia lemparkan menghilang dan meledak tidak jauh dari salah satu sisi hutan. Suara teriakan Raden Darwana terdengar dari tempat itu. Rupanya Jagat mengirim serangannya ke sisi alam di mana Raden Darwana melarikan diri. Kami semua menghampiri tempat itu dan memastikan Raden Darwana benar-benar sudah tidak berdaya. Apa dia akan pulih lagi? Tanya Dirga. Pak Lek menggeleng. Ia tidak lagi dapat menarik kekuatan dari alam jagat Segoro Demit, jelas Pak Lek. Tolong, aku tidak mau mati, teriak Raden Darwana. Tidak satupun dari kami yang membalas perkataannya. Dengan serangan dari pusaka Trabiryasono, kini kekuatan setan yang menyatu pada dirinya telah sirna. Kini tubuhnya hanyalah tubuh manusia biasa
Dengan kondisi luka separah itu, ia pun mati setelah meronta-ronta ketakutan dengan ajalnya. Pak Wajah yang masih memiliki tenaga membantu warga desa Kulon yang masih bisa diselamatkan. Sementara kami berusaha mengatur nafas dan mengembalikan tenaga kami. "Nyi, jangan hentikan hujannya, adem," ucap Cahyo yang menikmati rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. "Iya Nyi, air dan udara di alam kita memang yang terbaik," tambah Danan. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab dan hanya terdiam menatap rintikan hujannya. "Kok diam saja Nyi? Apa masih ada yang salah?" tanya Danan yang mulai merasa khawatir. Nyi Sendang Rangu hanya menggeleng dan menengok ke arah Cahyo. "Sengaja, biar kalian gak memanggil saya Nyi Sendang Bawel lagi," balasnya dengan tatapan yang tajam. Sontak Danan dan Cahyo saling bertatapan. Danan segera menyenggol tubuh Cahyo, menyalahkannya atas ngambeknya Nyi Sendang Rangu. Pak Lek mendekat ke arah Mbak Jiwo. Ia merasakan bahwa Mbak Jiwo menanggung beban yang sangat berat. Berurusan dengan jasad manusia benar-benar hal yang mengerikan, dan ia dipaksa untuk melakukan hal itu. "Mbak Jiwo, setelah kejadian ini, sepertinya saya ingin mendaftarkan diri sebagai donor organ. Siapa tahu setiap bagian tubuh saya masih bisa berguna untuk orang lain setelah saya meninggal nanti," ucap Pak Lek. Mbak Jiwo hanya menoleh ke arah Pak Lek sembari tersenyum. Walau ucapannya aneh, tapi setidaknya Mbak Jiwo mengerti maksud baik Pak Lek. "Mbah, nanti sampai rumah ajarin aku cara lari di udara kayak tadi," ucap Guntur pada Nyai Jambrong. "Yang penting kamu jangan kabur," balas Nyai Jambrong. Hujan mulai reda bersama dengan kembalinya sedikit demi sedikit tenaga mereka. Cahaya matahari pagi itu menembus dedaunan hutan dan memaksa mereka untuk kembali. Mereka mengantarkan kembali Mbok Sar ke keluarganya. Kini tidak ada lagi yang akan mengincar keturunan mereka. Namun entah mengapa, Danan masih merasakan ada sesuatu yang misterius dari Trabiryasono. "Setidaknya kita tahu kalau Mbok Sar orang baik, jadi seharusnya ia bisa menjaga Trabiryasono untuk di jalan yang benar." Wajang Pak Lek menenangkan pikiran Danan. Kini saatnya mereka semua untuk kembali. Ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Sebuah kewajiban sederhana yang sangat bermakna untuk mereka yang menanti mereka. Sebuah kewajiban untuk berkata, "Aku pulang." Bule kembali ke dapur setelah puas menonton Sekar berlatih menari. Entah mengapa ia merasakan ada keanehan di rumahnya. Kucing, kurang ajar!" teriak Bule dari dalam rumah. Sekar yang mendengar ucapan itu segera menyusul masuk ke dalam. "Kenapa Bule? Ada kucing masuk?" tanya Sekar. Ia melihat meja sudah berantakan dengan lauk yang sudah menghilang dari tempatnya. Bule membereskan meja dan peralatan makan di dapur sembari sedikit mengeluh. Namun Sekar memilih untuk keluar, memastikan kemana kucing itu pergi. Ia merasa khawatir, terlebih ia mendengar suara dari teras rumah. "Pancen enak Pak Lek, nggak kayak buah-buahan yang dicari kliwon di sana." "Wah, jelas kalau tadi kita ngomong-ngomong pasti disuruh mandi dulu atau bersih-bersih dulu." Sekar menggeleng melihat tingkah laku dua orang manusia dan seekor kera yang menikmati makanan dengan lahap lesehan di teras rumah. "Bule, mau lihat kucingnya nggak?" teriak Sekar. Cahyo dan Pak Lek pun kaget melihat Sekar yang sedang memandang mereka dari pintu rumah. Dik Sekar, kapan datang?" tanya Cahyo yang wajahnya memerah menahan malu. Bule segera keluar dan melihat apa yang ditunjukkan Sekar. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut Bule. Ia hanya melihat suaminya tersenyum meringis sembari menikmati masakannya. Mereka tahu mata Bule berkaca-kaca menyambut kedatangan mereka. Sontak Bule kembali masuk dan membawa ceteng penuh berisi nasi dan teko yang berisi air teh. "Mau makan kok nggak ngajak-ngajak? Bule juga lapar," ucapnya sembari menahan air mata. Sekar tidak mampu menahan tangisnya saat melihat pemandangan itu. Alhasil malam itu, pemandangan aneh terpampang di rumah Bule, di mana mereka semua menikmati makan malam di teras rumah dengan ala kadarnya. Namun bagi Bule dan Sekar, itu adalah makan malam ternikmat, di mana mereka bisa kembali bersama tanpa rasa khawatir yang menghantui mereka sebelumnya. Suara merdu membuka sebuah pementasan wayang di desa Kandimaya.
Acara pementasan dalam rangkaian sedekah bumi di desa Kandimaya selalu dinanti-nanti bahkan oleh warga di desa sekitarnya. Ada yang istimewa dalam penampilan kali ini. Ki Darubaya kembali melakukan pementasan bersama dengan kelompok Ki Joyo Talun. Jelas saja saat matahari mulai terbenam, warga sudah mulai datang berebut tempat ternyaman untuk menonton acara ini. Tidak lupa pedagang kacang dan jagung rebus sudah bersiap di berbagai sudut untuk memastikan penonton mendapatkan kudapan terbaik untuk menonton pementasan wayang. Lakon Semar Membangun Kayangan berhasil membuat penonton terpukau saat itu. Apalagi suara indah Nyai Kirana yang ditemani oleh Naya ikut menghiasi suasana panggung itu. "Makasih ya Bu, Naya seneng bisa manggung lagi," bisik Naya di sela-sela penampilannya. "Kamu ngomong apa toh nak? Ibu yang seneng kamu mau menemani ibu manggung," balas Nyai Kirana. Malam itu terasa membahagiakan bagi Naya. Beberapa kali ia menoleh ke arah teman-temannya yang memainkan gamelan dan melihat wajah bahagia mereka. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan panggung sebesar ini sejak wafatnya Ki Joyo Talun. Tapi rupanya tidak hanya itu. Tuhan punya hadiah yang lebih untuk seorang Naya di malam itu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang menatapnya dari posisi terbelakang penonton. Ia terus berdiri di sana tanpa memutuskan untuk mencari tempat untuk duduk. Naya merasa mengenal sosok itu. Semakin ia menatapnya, jantungnya terasa berdegup semakin kencang. "Bu, itu," bisik Naya dengan sedikit ragu. Tidak seperti Naya, Nyai Kirana dengan yakin mengangguk, mengenali siapa sosok yang menatap mereka dari jauh. Sontak mata Naya berkaca-kaca. Ia menunggu dengan sabar hingga dalang menyelesaikan adegan ceritanya. Tepat saat acara memasuki jeda, Naya segera berdiri meninggalkan tempatnya dan berlari meninggalkan panggung. Saat itu Danan sudah menunggu di sisi panggung dengan membawa tasnya yang sudah lusuh. Tidak ada sepatah kata pun di antara mereka. Naya hanya berdiri ke arah Danan dan membiarkannya menceritakan semua kerinduannya dengan air mata yang membasahi pundak Danan. "Maafin Mas ya," ucap Danan. Naya menggeleng. Menurutnya tidak ada yang perlu dimaafkan dari kepergian Danan. Dari atas panggung, Nyai Kirana menyambut kedatangan Danan. Namun ia tahu Naya lebih membutuhkan kehadiran Danan dibanding dirinya. "Naya gak cengeng selama Mas pergi. Naya juga terus belajar dan menemenin ibu. Naya juga mastiin ibu gak kesepian selama Mas pergi. Naya nempatin janji Naya," ucapnya sembari menangis. "Jadi sekarang Mas harus ngizinin Naya nangis sampai puas," tambahnya lagi. Danan meletakkan tasnya dan memeluk Naya dengan erat. Ia tahu bahwa Naya sudah berusaha dengan keras untuk terlihat kuat di antara teman-temannya. Melihat hal itu, Nyai Kirana pun memutuskan untuk turun dan menghibur Naya. "Bu, Danan pulang. Maaf sudah bikin ibu khawatir," ucap Danan. "Enggak Konan, ibu juga terima kasih. Kamu udah ngebawain Naya buat nemenin ibu supaya nggak sedih mikirin kamu terus," balas Nyai Kirana sembari mengelus rambut Naya. Danan menarik nafas lega. Sepertinya ibunya bisa menerima Naya dengan baik. "Oh ya Bu, Danan lupa ngenalin. Ini Naya, calonnya Danan," ucap Danan sembari tersenyum meledek. Naya melepas pelukannya dan memukul dada Danan. "Nggak lucu, telat, udah kenalan sendiri," ucap Naya dengan wajah lucunya. Kini gantian Nyai Kirana yang mengusap kepala Danan sembari menertawakan tingkahnya. Ia memang selalu malu untuk menunjukkan rasa rindunya pada anaknya. Namun kali ini Danan sangat mengerti. Ia pun meraih tubuh ibunya dan memeluknya dengan erat. Suara gamelan kembali terdengar, seorang menandakan pementasan akan kembali dimulai. "Mas Danan nonton sampai selesai ya," ucap Naya. Danan mengangguk. Ia mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah bunga cempaka putih yang entah ia petik dari mana. "Nyanyi yang bagus ya, Mas siap dengerin sampai pagi," ucap Danan sembari menyematkan bunga itu di telinga Naya dan mengecup keningnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.